Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saya percaya saudara sudah menantikannya. Saya percaya saudara juga seperti Mazmur 91 yang berkata, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mereka akan berkata, sungguh Allah lah yang ku percaya. Apapun masalah yang saudara sedang hadapi saat ini, ketika mata kita arahkan kepada firman Tuhan, maka Tuhan terlihat semakin besar, masalahnya akan terlihat semakin kecil. Mari kita tenangkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Mari datang kepada Tuhan. Untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu. We give you thanks, Jesus, for your goodness, your mercy, for your loving kindness. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur Tuhan. Mari kita mau menaikkan pujian, dan saya percaya akan membangkitkan kita semua, menopang kita, memberikan pengharapan yang baru. Bersama-sama kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Amin Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu sepanjang hidupku. Katakan bersama-sama, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di
besar setiamu. Besar setiamu. Sekali katakan besar setiamu. Besar setiamu. Di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. kami bersyukur untuk apa yang Kau berikan Tuhan. Semuanya baik, semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang baik dan anugerah yang sempurna itu yang Kau beri. Kami bersyukur Kau sediakan semua yang baik dalam hidup kami, supaya kami mengerti betapa berharganya kami, betapa mulianya kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Kau sediakan, Kau sudah sediakan, Kau sudah berikan kesembuhan, pemulihan, anugerah, berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Itu sebabnya kami mau naikkan persembahan kami yang harum dan yang sejati. Katakan sama-sama. Takkan pernah ku Bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati sebagai penyembah. Takkan pernah, katakan kembali sama-sama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan. Syukur kami untuk kebaikan, syukur kami untuk kasih, syukur kami Tuhan untuk apa yang Kau sediakan sepanjang hari ini, besok, lusa. Kami mau bersyukur karena Kau hanya menyediakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kau hanya menganugerahkan semua yang baik. Itu sebabnya kami mau berkata, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kami dari cara pikiran yang salah, hidup sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bahwa masalah saudara bukan Tuhan. Tuhan justru, Roma 8 berkata, Dia ada di pihak saudara. Bukan Tuhan yang menahan kesembuhannya, bukan Tuhan yang menunda-nunda untuk menyembuhkan saudara. Bukan. Ada banyak orang yang selalu berkata bahwa Tuhan masih menunda kesembuhannya. Kalau kamu belum menerima, mungkin karena Tuhan masih menundanya. Atau orang juga memberikan alasan yang kedua,
Kenapa kamu belum menerima kesembuhan? Karena kamu masih ada dosa yang menghalangi kesembuhan terjadi. Ini juga adalah hal yang sama sekali tidak benar. Saudara, konsep yang pertama, Tuhan sudah memberikan segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani di dalam surga sudah diberikan Tuhan. Itu sebabnya ketika dia mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Apa yang Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib? Semua tuntutan hukum Taurat kepada saudara. Dia menanggung semua beban dosa yang harusnya kita tanggung. Sehingga kita hari ini layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Karena dosamu sudah ditanggung. Dan yang luar biasa, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa itu? Kasih karunia, kebaikan Tuhan itu, keselamatan, berkat, pemulihan sudah diberikan Tuhan. Dan yang kedua, orang berkata dosamu yang menghalangi kau untuk menerima kesembuhan. Saudaraku dengar baik-baik. Yesaya 53 ayat 5. Firman Tuhan katakan, perhatikan baik-baik. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia dihukum karena kejahatan kita. Saudara yang berdosa, saudara yang memberontak, dosa itu adalah lambang dari pemberontakan. Yesaya 53 ayat 5. Yesus yang ditikam. Jadi apa alasan Yesus ditikam tombak? Karena kita hidup sebagai pemberontak, hidup di dalam dosa. Dan saudara, kenapa Tuhan Yesus dipukul? Firman Tuhan katakan, karena kita yang jahat. Lalu ayat itu berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, kita sekarang layak untuk menerima keselamatan, ditimpakan kepada Yesus supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa alasan kita menerima kesembuhan? Karena dosamu sudah ditanggung 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Jadi kalau ada orang yang berkata kamu tidak menerima kesembuhan karena dihalangi sama dosamu, itu adalah alasan yang palsu, itu alasan yang sama sekali tidak benar. Saudara, fakta sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada engkau. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gunakan kuasa, otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Firman Tuhan katakan, apabila Roh Kudus turun ke atasmu, Kisah Para Rasul 1, kamu akan memiliki kuasa. Kuasa yang mana, saudara? Kuasa yang sama yang ada pada Yesus. Yohanes 14 kata firman Tuhan, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Lalu apa kata firman Tuhan? Lukas 10, firman Tuhan katakan ayat 19, aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku memberikan kuasa kepada engkau. Kita sama-sama membaca di dalam kitab Markus 16, kita sama-sama membaca di dalam Matius 28, kamu akan menginjak ular, kamu akan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Kamu akan berdoa untuk orang, mengusir setan dan sebagainya dan sebagainya. Apa itu semuanya? Kuasa yang sama yang ada pada Yesus diberikan kepada kita. Ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, bagaimana caranya menggunakan kuasa yang sudah diberikan kepada kita? Saudaraku, Markus 11 ayat 23 berkata, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke laut, maka gunung ini akan tercampak ke laut asal tidak bimbang hatinya. Jadi bagaimana cara memindahkan gunung? Bagaimana caranya membuang masalah, saudara? Bagaimana caranya menghilangkan sakit penyakit? Firman Tuhan katakan apa? Barang siapa yang berkata, ngomong. Ketika kamu ngomong, you release your power, katanya. Seorang hamba Tuhan yang Romek berkata begini, when you speak, you release your power. Ketika kamu berbicara, kamu melepaskan kuasamu. You command to your faith, katanya. Kamu sedang berbicara kepada imanmu untuk bekerja, pindahkan gunung ini. Ini sangat luar biasa. Andrew Wommack berkata bahkan iman itu seperti budak, saudara, seperti hamba. Kamu bisa memerintahkan dia,
kuperintahkan, enyah kau segala sakit penyakit. Lihat, asal tidak bimbang hatinya. Bimbang itu artinya begini, ketika kamu ngomong, lalu kamu lihat sakitnya, lalu kamu bilang, kok sakitnya masih ada ya? Itu orang bimbang. Karena apa? Karena orang percaya tidak hidup dengan apa yang dia lihat, tidak hidup dengan apa yang dia rasa, tapi orang percaya, orang benar hidup karena percaya dengan apa kata firman Tuhan. Ketika dia lepaskan kuasanya, ketika dia ngomong, just believe. Percaya saja. Amin saudara. Firman Tuhan katakan, Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa, karena itu go forth, katanya. Pergilah, beritakan Injil, karena kuasa itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Saudaraku, bagi setiap saudara yang saat ini sedang sakit, dengarkan fakta yang pertama. God is on your side. Mari sama-sama katakan, Allah ada di pihakku. Roma 8. Allah ada di pihakku. Siapa yang menjadi lawanku? Amin saudara. Iblis akan mengingatkan engkau akan kesalahan, dosa-dosa yang kau lakukan. Mari sama-sama dengan saya katakan, Tuhan sudah menanggung segala dosaku di kayu salib. Sama-sama katakan, Tuhan sudah menanggung segala dosaku di kayu salib. Tuhan sudah bayar lunas semua dosaku di kayu salib. Saya layak untuk sembuh. Sama-sama katakan, saya layak untuk sembuh. Karena dosaku sudah dibayar lunas. Lihat saudara, hari ini kamu layak untuk sehat. Kamu layak untuk menerima pemulihan. Masalahmu bukan Tuhan. Masalahmu bukan dosamu. Masalahmu cuma satu. Apakah kamu percaya? Apakah kamu percaya firman Tuhan? Orang percaya, firman Tuhan katakan apa? Dengan hati percaya, dengan hati orang percaya dia akan dibenarkan. Lihat, dengan mulut mengaku dia akan diselamatkan. Kalau kamu percaya dengan hatimu, and then kamu akan ngapain? Kamu akan mulai berkata-kata, aku percaya Tuhan. Aku perintahkan sakitnya pergi. Pegang bagian tubuh sakit yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang tidak nyaman, and then speak up, ngomong sama sakit. Firman Tuhan katakan dalam Markus 11 ayat 23 itu, barang siapa berkata kepada gunung ini, perhatikan faktanya, barang siapa berkata, ngomong kepada apa? Gunung, bukan ngomong sama Tuhan. Kalau kamu sakit jangan ngomong sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. The problem is not God. Tuhan sudah bilang kuasanya ada sama kamu. Sama seperti ketika saudara mau nyapu di rumah, lalu rumahmu kotor, lalu kamu orang tuamu kasih kamu sapu, lalu kamu bilang ini, saya mau bersihkan rumah ini. Lalu kamu bilang, terus bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Orang tuamu bilang, gunakan sapunya dong. Benar saudara? Kuasanya sudah diberikan. Gunakan sapunya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Speak up. Ngomong. Renungkan firman Tuhan. Renungkan kesembuhanmu. Dengarkan khotbah hari Selasa kemarin. Khotbah Selamat Pagi Roh Kudus hari Selasa yang lalu. Dengarkan kembali bahwa it start with your thinking. Selalu dimulai dengan your imagination. Always start with your imagination. Renungkan firman Tuhan, and then apa yang kamu percayai, kamu akan mulai mengucapkannya. Ya, mengucapkannya. Gunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Kamu akan melihat mukjizat itu termanifestasi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami, memerdekakan kami. Kami mengerti bahwa kuasa sudah diberikan kepada kami. Roh Kudus, ketika kami lahir baru, Roh Kudus turun ke atas kami, dan kuasa itu ada di dalam kami. Bagian kami adalah menggunakan, melepaskan kuasa itu untuk bekerja. Membiarkan iman kami bekerja untuk memindahkan gunungnya,
memindahkan semua masalahnya. Terima kasih Tuhan. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk semua bagian tubuhmu yang sakit. Aku berkata kepadamu tubuh, hai sakit penyakit, aku berkata kepada engkau, enyah kau pergi, tercampaklah kau ke laut, tinggalkan tubuh ini. Tubuh ini sehat, tubuh ini milik Kristus, dan sudah ditebus 2000 tahun yang lalu. Segala kuasa yang menahan tubuh ini dari segala kesembuhan, kuasa-kuasa kutuk turunan, kuasa-kuasa roh kelemahan tubuh yang mengikat, aku cabut, aku putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku perintahkan kesembuhan termanifestasi atas tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah kesehatan yang sempurna. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih for your healing God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk kesembuhan. Kami sehat, kami pulih Tuhan. Anugerah-Mu hebat. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur. Naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Takkan pernah ku bawa, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus ku terima. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati. Sekali katakan, yang mengalir, di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih. Mari sama-sama kita ulang lagu ini dengan teduh. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu anugerah-Mu yang hebat, karena kami tahu kasih-Mu yang ajaib. Ini yang mengalir di hatiku sebagai
sebagai penyembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut hari ini. Kami hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Kemenangan yang Kau anugerahkan di kayu salib, kami mau menghidupinya, tinggal di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, di dalam nama-Mu kami berdoa. Sambut hari ini. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Program Selamat Pagi Roh Kudus hari ini sudah selesai. Saya percaya saudara diberkati. Saya percaya juga saudara mau memberkati. Jika saudara mau memberkati, saudara, kita mau mengiklankan saat teduh ini supaya sampai kepada banyak orang. Kita membutuhkan banyak dana supaya Injil ini sampai kepada banyak orang. Itu sebabnya kita butuh mengiklankannya. Kalau saudara mau terlibat untuk memberitakan Injil ini sampai ke pelosok-pelosok, karena YouTube yang saudara dengar ini kita mau iklankan supaya didengar sama semua orang. Kabar baik ini didengar oleh semua orang. Saudara dapat mensupportnya dengan memberikan sejumlah dana ke kris atau nomor rekening yang tertera. Berarti saudara sudah terlibat untuk memberitakan Injil ini supaya sampai kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Shalom. Shalom.